bukan jiwa orang Kristen. Berpihak kepada yang benar, tapi kadang-kadang tidak. Jiwa Kristen itu tidak melekat. Orang Kristen masih mampu berpihak kepada yang beruang, bukan yang benar, beruang. Beruang yang bukan beruang. Dia tidak berpihak kepada yang beruang, tapi berpihak kepada beruang. Tapi tema kita hari ini diberikan jiwa Kristen selalu berpihak kepada yang benar. Itu yang benar, saudara. Jangan pernah berkata aku memihak kepada mereka walaupun mereka itu salah. Jangan. Contoh yang berikutnya, ada seorang majelis jemaat, dia berpegang kepada aturan-aturan gereja yang membantu. Bagi setiap anggota yang berkesalahan melanggar aturan gereja harus diberikan sanksi, dikeluarkan dari gereja karena yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh sinode. Majelis itu berkeras karena ada anggota jemaat yang melanggar aturan keputusan sinode. Dia ketok palu, itu harus kita keluarkan karena sudah melanggar aturan sinode. Karena dia orang kaya, berjabatan tinggi lagi, majelis yang lain tinggal mengangguk saja. Itu yang tidak benar. Tapi kenyataannya itu yang dibenarkan. Akhirnya dikeluarkan orang yang melanggar aturan gereja keputusan sinode. Seminggu kemudian Tuhan memberikan ganjaran kepada orang ini. Keluarganya juga melanggar aturan gereja yang sudah ditetapkan sinode. Lalu dirapatkan majelis katakan itu harus dikeluarkan. Bapak yang sama juga berkata, di mana itu kasih? Itu kan sudah berbeda kan? Kenapa ya manusia yang pertama yang bersalah itu tidak berkata seperti itu? Karena ada dendam. Itu harus dikeluarkan. Tapi saat keluarganya yang melanggar aturan lalu yang berkata, di manakah kasih itu? Itu sudah berbeda, bertentangan sekali. Berarti dia tidak berpihak kepada yang benar. Kristen masih ada seperti itu. Tapi kalau orang Kristen yang berjiwa Kristen pasti tetap akan berpihak kepada yang benar. Sekalipun keluarganya yang bersalah, dia harus tetap tidak membelanya. Dan dia tetap menyalahkan karena dia berjiwa Kristen. Seperti Tuhan Yesus katakan, kenapa kamu cari aku, ibu? Aku rumah bapakku. Itu jiwa Kristen. Kalau jiwa kemanusiaan, nggak mungkin dia berkata kepada orang tuanya seperti itu. Kami sudah letih mencari engkau, rupanya engkau ada di bait Allah. Kalau dia berpikir sebagai manusia, kemanusiaan, oh iya ya, kasihan ibuku, udah capek 2 hari 2 malam. Tapi tidak, jiwa Kristen yang keluar. Kenapa engkau cari aku? Aku ada rumah Bapak. Itu kalau kita berjiwa Kristen. Mari saudara kita menghadapi hidup ini jangan sebagai orang Kristen, tapi berjiwa Kristen. Semangat Kristus ada dalam hidup kita, maka kita pasti akan diberkati. Apalagi dalam doa sahabat kita akan ada rencana pembangunan GKS di Hulu ya. Sudah ada tanah? Ya? Belum? Oh, kalau belum, rencana memang ada, tapi di mana nanti kita bangun? Seandainya kalau Tuhan tanya, Tuhan kiranya ini kan pembangunan rumah ibadah, ya saya berikan dana untuk membangun rumah ibadah, tapi di mana katanya? Apa jawaban kita itu? Tanahnya juga belum ada, Tuhan. Aduh, udah capek ya kan? Minta lagi tanah sama Tuhan, bisa berikan tanah, minta lagi dana pun
seandainya kita bisa berbicara dengan Tuhan, ya aku berikan uang kepadamu untuk bangun gereja GKST Gloria. Tapi di mana? Apa jawaban kita itu? Tapi sudah ada panitia? Sudah. Walaupun panitianya sangat-sangat pontang-panting mencari lahan, tapi berdoalah, pasti akan Tuhan berikan dengan sungguh. Jiwa Kristen itu harus keluar. Ada satu gereja yang di Moi, komplek apa itu? Komplek apa? Di situ ada gereja. Itu jiwa Kristen membangunnya. Saya sudah pernah berbicara dengan pendetanya. 30 majelis saya, dia mau bangun gereja di tempat itu. Tempat itu pun tidak diberikan kepada Moi. Mau diberi tapi dia tidak izinkan. Yang punya tanah tidak izinkan. Tapi gereja itu mau di situ dibangun. Itu luar biasa. 30 majelis itu jam 5 sampai jam 6 setiap hari ditentukan dalam satu tempat, berdoa khusus 1 jam untuk tanah itu. Setelah amin hari ke-30 baru dia datangi yang punya tanah. Lalu yang punya tanah bilang terserah. Dia menyerahkan. Dengan harganya pun diserahkannya kepada majelis itu. Terserah. Itu jiwa Kristen tadi keluar. Semangatnya. Tapi dengan satu tekad, ke-30 majelis ini berserta dengan panitianya berkomitmen, berjanji untuk menepati doa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi, khusus doa untuk memberikan tanah itu. Ternyata berdiri sekarang gereja itu. Itu perlu majelis dengan majelis GKST Gloria ini dengan panitia berkomitmen itu. Kalau tidak berkomitmen masih jauh. Tapi kalau sudah berkomitmen menjadi satu hati, berjiwa Kristen, bersatu dalam doa, menentukan di mana dan berkeinginan di mana supaya bendera Kristen terpancar, berkibar dari GKST Gloria, Tuhan pasti akan berkati. Kalau lagi kita katakan Tuhan berikan kami berdoa untuk pembangunan rumah ibadah, berikan dana, ya dana itu pasti ada. Tapi di mana yang harus kita bangun? Kita mulai satukan hati. Oh di sini maunya kita bangun di sini GKST Gloria. Sudah sepakat majelis dengan panitia, baru berdoa dalam jiwa Kristen. Jangan ada pertanyaan, jadi nggak nanti? Kalau jadi nggak itu berarti tidak akan jadi. Tuhan katakan apa yang tidak mungkin bagi manusia pasti mungkin bagi Tuhan. Jangan kita katakan wah itu tidak mungkin bagi kita, tapi bagi Tuhan. Siapa yang pernah membayangkan GKST Gloria Kasih ada di Kampung Cekini ini? Siapa yang pernah membayangkan itu? Belum pernah. Tuhan antar anaknya yang kekasih menjadi pimpinan di sini. Di sinilah sekarang. Sekalipun anaknya yang jadi pimpinan itu sudah tidak berada di tempat ini, tapi jiwa Kristen tadi tetap ada. Ini satu bukti bahwa Tuhan memberkati. Kenapa kita harus takut? Oleh karena itu saudara, mari kita bertekad untuk mensatukan hati, berjiwa Kristen kita. Jangan menjadi orang Kristen. Berbeda itu. Orang Kristen dan jiwa Kristen. Belum tentu orang yang tidak mempunyai agama Kristen, tapi dia berjiwa Kristen. Orang Kristen belum pasti berjiwa Kristen.
berjiwa Kristen. Kita contoh menjelang hari kenaikan Isa Masih. Di WA saya banyak grup saya itu umat Muslim. Semua mengucapkan